Nah, kebetulan lu hakim konstitusi yang disidangkan masalah batas usia cawapres yang menyebut nama Gibran di situ. Dan Gibran ini adalah ponakan bini lu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi kita udah ngelihat Bu Mega nangis, terus gue ketawa, terus gue dapat lagi video Hakim MK Anwar Usman. Wah, judulnya macam-macam. Suara Anwar Usman bergetar. Haha. Boleh nggak sih? Ada deliknya nggak sih ngetawain hakim di luar persidangan? Kalau dalam persidangan nggak boleh, di luar sidang nggak boleh. Ya, habisnya lucu sih Pak Anwar Usman ini. Ya, andai kata nggak lucu ya nggak ketawa Pak. Mungkin juga kalau umpamanya memang nggak lucu terus saya ketawa, berarti saya gila dong. Nah, kalau saya gila kan nggak ada hukumnya ya, ngopi. Pokoknya saya mau ketawa aja Pak ngeliat Bapak. Kenapa? Karena ini Pak ngakak nih. Kita reaksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Prof. Eni. Ingat ya, ini selain Hakim MK adalah ipar Jokowi. Bininya dia, adiknya Jokowi. Berarti dia pamannya Gibran, pamannya Kaisang. Tapi nggak satu kakak. Jadi bisa jadi nggak keluarga. Tapi itu yang ngomong PDIP waktu itu ya. Mamam. Lanjut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Rekan-rekan media, gue juga media kok. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Terus kalau udah jadi hakim 30 sekian tahun nggak bisa salah gitu Pak? Wah, udah kayak masum begitu, kayak nabi ya Pak? Oh, ini yang kocak dari Bapak. Apakah pengalaman Bapak sekian tahun itu membuat Bapak bersih dari segala kemungkinan buruk? Ya Pak, aduh mau bilang siapa? Lu nggak enak, lu hakim Pak gitu. Aduh, yang mulia hakim. Nggak, ini bukan hakim dia, Anwar Usman di sini, karena dia bukan ruang sidang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim. Memegang teguh di mana Pak? Lagi dipegangin. Memegang teguh sumpah saya sebagai hakim. Itu menurut elu.
Hidup pokoknya kalau Bapak udah hakim begitu wakil Tuhan terus kita harus percaya. Maaf Pak, Bapak bukan. Kalau saya sih nggak percaya Bapak, udah jelas nggak percaya. Dari awal nggak percaya Pak. Begitu Bapak nikahi adiknya Pak Jokowi, ya, gua udah nggak percaya lah. Terus lu nggak mundur, ya ngapain percaya? Sedikit banyaknya tetap ada kemungkinan lu berbuat salah. Memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar. Menurut lu memegang teguh. Gue dulu punya temen teguh. Kalian punya temen namanya teguh nggak? Lagi dipegangin nggak tuh? Membalas budi. Budi padahal nggak salah, ngapain dibalas ya? Lanjut. Amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran. Sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi dia mau bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Gue serius nih, nggak boleh gue bercanda kalau bab Nabi ini. Oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid. Usman, mau nyamain nama lu. Bukan Usama. Dia Diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah? Ini kalau nggak salah yang laukana Fatimah bintu Muhammad sarak laqata'tu yadahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anakku Fatimah mencuri, maka aku yang potong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah kan, laukana Fatimah bin Muhammad sarak laqata'tu yadahu, itu hadisnya. Kurang lebih begitu. Kau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Anwar Usman itu bukan elu, dan elu jauh panggang daripada api. Untuk manusia-manusia akhir zaman kayak lu and gue, Pak Hakim, konflik kepentingan itu ada, dan itu sudah banyak terjadi. Ini sudah banyak terjadi. Itu peringatan bagi umat Islam, termasuk lu Pak Hakim, dari Nabi Muhammad SAW. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau memang mau tegakkan hukum seadil-adilnya, kenapa lu nggak mundur dari Hakim MK? Serahkan kepada yang lain. Itu logikanya. Kalau lu takut ada orang yang menuduh lu ada konflik kepentingan di situ, kenapa lu nggak mundur? Kalau lu hakim yang benar, hakim yang memang menjaga keadilan, untuk perkara usia cawapres, saya tidak ikut campur. Itu keren. Karena ditakutkan ada konflik kepentingan, itu keren, itu hakim hebat. Kalau lu ikut di situ terus lu bawa-bawa Nabi, hello, lu siapa? Bini lu adik Jokowi, woi, mes gue. Kotak, lawak ini lawak. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah. Lu tahu itu kalimat lu ini bagus. Mungkin juga ini kalimat yang termasuk kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi untuk menutupi yang kebatilan mungkin. Kalau sekali lagi logika gue nih ya, hakim yang benar tahu ini
digugat di hakim ini ada urusannya dengan pihak keluarga, mundur, masih ada hakim yang lain. Kan gitu. Tapi mau dibilang apa ya? Terus dia begini, lawak. Tahu lawak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan sama putusan yang di Mahkamah Agung. Iya ya Pak ya. Jadi kalau hakim udah ngomong, iya pokoknya saya sudah sesuai, sudah ini, terus kita semua kudu percaya. Aduh Pak Hakim, Pak Hakim. Yang percaya komentarnya di bawah, lu percaya sama Anwar Usman nih? Gua kagak. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lu yang ngomong. Terus kalau lu yang ngomong, bentar dulu. Kalau lu yang ngomong semua harus percaya. Gua kagak percaya. Mau apa lu? Gue kagak percaya. Cuman kita harus hormati keputusan lu. Itu aja. Cuman kalau percaya omongan lu, kagak. Nanti lu akan ngadepin juga yang namanya hakim akhirat, Pak. Enak aja kita disuruh percaya. Terus kalau hakim udah ngomong begini kita percaya. Hello. Lanjut. Dan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Nih lu bawa Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah sampai jumpa di pengadilan akhirat, Pak. Siap-siap aja. Lu bawa Nabi SAW, bawa Allah Subhanahu wa taala. Oh, berat pertanggungjawaban lu nih. Mudah-mudahan Allah tunjukin di dunia aja sekalian. Logika sederhana, Pak. Sederhana aja, logika hukum sederhana. Di saat Anda sebagai seorang hakim sedang menyidangkan perkara yang berkaitan dengan hubungan ada dengan pihak-pihak yang ada hubungan keluarga dengan Anda, sebagai hakim yang punya etikat baik, Indonesia hakim kan bukan cuma elu, Pak. Ada hakim yang lain mengundurkan diri untuk perkara ini, kenapa nggak bisa? Saya nggak ikut-ikut yang perkara ini untuk menjaga agar masyarakat tenang, jangan ada timbul konflik kepentingan. Saya takutnya nanti ini, walaupun keputusan lu nanti benar itu, tapi orang ini yang melihat, masyarakat yang melihat, kan melihatnya dari sisi situ, Pak. Lu ini bukan ulama, terus lu bawa hadis, bawa Allah, terus kita mau percaya gitu? Kagak, Pak. Yang beneran ulama aja masih sering bohong. Yang beneran ulama ada yang bohong, apalagi lu. Lanjut. Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun. Iya. Itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Itu yang saya lakukan, pengakuan diri sendiri. Semua terdakwa juga ngomong begitu. Saya tidak bersalah, saya melakukannya karena baik. Gue gemes, imam kita cuma ngomong baik-baik saja sama hakim dihukum 4 tahun. Dibilang bohong. Terus kita suruh percaya lu. Kagak, Pak. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest. Konflik kepentingan, makna konflik kepentingan sesuai dengan MA ya. Pak, lu bawa Nabi SAW, lu bawa Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum lu pakai hukum Belanda. Hakim apa lu? Gemes gue. Serius dia bawa Nabi SAW, dia bawa Allah Subhanahu wa taala, lu jadiin dalil. Tapi kok hukum yang lu pakai hukum Belanda? Udahlah, Pak.
Dan konflik kepentingan menurut MA itu apa nih? Kita dengerin dulu. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 PUU garis datar 4 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 PUU garis miring 11 2013. Ini gue dengerin dia ngomong ini sebenarnya malas, tapi harus kita dengerin dulu baru kita reaksi lagi. Dan yang keempat, putusan nomor 96 PUU garis datar 18 2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya melihat secara panjang lebar, ya mungkin kita pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan. Oh iya, di majelis kehormatan. Tetapi yang pasti, untuk mengetahui lebih awal apa sih makna konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain dari peradilan umum, ya peradilan agama, pengadilan tun, peradilan militer. Tapi di sini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Maaf Pak, walaupun pengujian undang-undang, tapi di situ ada Gibran. Gibran itu notabene ponakan bini lu yang lu nikahin. Kalau lu, sudahlah, gua ulang-ulang lagi nih. Kalau lu hakim yang baik untuk putus, udahlah, ya Allah. Kalau lu hakim yang baik, lu dalam putusan masalah usia cawapres itu, batas usia cawapres itu lu nggak usah ikut-ikut. Kenapa sih? Kan hakim banyak, nggak cuma lu doang. Itu kalau hakim nggak mau, kalau hakim mau menjaga tentang adanya konflik kepentingan. Karena konflik kepentingan kalau menurut lu beda antara MK, MA. Arti konflik kepentingan secara umum itu ini Pak. Ini arti konflik kepentingan secara umum. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Nah, kebetulan lu hakim konstitusi yang disidangkan masalah batas usia cawapres yang menyebut nama Gibran di situ. Dan Gibran ini adalah ponakan bini lu. Masa mau dibedakan secara arti konflik kepentingan secara pengadilan pidana perdata sama pengadilan konstitusi? Sama dalam arti generalnya ada. Terus kita diminta percaya sama kalimat lu bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW. Tapi hukum yang lu pakai hukum Belanda. Udahlah. Udah nggak apa-apa putusan lu kita hormatin udah. Cuman udah jangan ngeles lagi, kocak, lawak. Ya sekali lagi nih, gue nggak percaya Anwar Usman. Mau apel lu? Gue Babe Ado, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue minta maafnya sama rakyat ya, bukan sama pejabat-pejabat begini. Gak minta maaf gue kalau sama pejabat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu
Renyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.